Yaumul qiyamah, apa arti hari kiamat itu Pak? Yaumul qiyamah artinya apa? Siapa dapat hadiah 50.000? Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amsayna wa amsal mulku lillah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib ahliha wa habib solih aliha ilaina. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan para muallim, muallimah, para asatiz, ustaz-ustazah, para orang-orang tua kami, pemuka masyarakat, pengurus masjid, Pak Imam, seluruh yang berhadir, bapak, ibu, abang, kakak, adik-adik. Yang besar tak dapat saya himbau gelar, dan pun saya belum hafal gelar-gelarnya Pak. Yang kecil pun saya tak dapat panggil nama, tanpa mengurangi penghormatan saya. Saya menghormati Bapak Ibu semua dengan mendoakan semoga kita senantiasa diberi Allah keberkahan, diberi Allah keselamatan, ampunan dan rahmat yang terus tercurahkan dalam setiap urusan. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Segala puji bagi Allah yang menciptakan siang dan malam. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Segala puji bagi Allah yang mengadakan dan meniadakan. Segala puji bagi Allah yang mengutus satu manusia yang paling istimewa sehingga semua makhluk terselamatkan. Dia baginda Nabi SAW. Pujian kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wa huwa afdhalud du'a, dan itulah sebaik-baiknya doa. Dan penghormatan kita terhadap yang diutus sehingga Allah Ta'ala menjadikan rahmat bagi sekalian alam, kepada baginda Nabi SAW, dengan ucapan solawat kepadanya penuh cinta, penuh pengharapan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin, hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, malam ini kita masuk 14 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Adakah baiknya, alangkah baiknya kita mengaji bukan Maulidur Rasul, tapi mengaji tentang siapa sebenarnya Rasulullah, sehingga Rasulullah ini sangat istimewa. Apa keistimewaan Rasulullah itu sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul menurut Al-Qur'an. Karena keistimewaan nabi itu bukan berdasarkan sunnah. Kalau berdasarkan sunnah berarti Nabi sendiri mengistimewakan dirinya Pak, ya kan? Di antara sunnah atau hadis yang Nabi mengistimewakan dirinya, kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah aku inilah yang paling bertakwa. Ada satu lagi, ana sayyidi bani Adam, aku ini pemimpin dari bani Adam, itu aja. Tapi ada yang Allah istimewakan di dalam Al-Quran. Ada 3 keistimewaan Rasulullah, dan ini sangat wajib bagi kita untuk mengetahuinya, sehingga tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi melebihi cinta kita kepada segalanya. Yang pertama, siapa sebenarnya Rasulullah Muhammad itu? Sehingga Allah menjadikan dia paling istimewa di antara seluruh makhluk. Allah dampingi nama Allah Ta'ala dengan namanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keistimewaan pertama, Allah mengutus Rasulullah itu di dalam surah At-Taubah ayat 128. Ini harus hafal kita nih Pak. Siapa yang hafal dapat hadiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keistimewaan pertama ya Bu. Yang pertama nih, catat Mas Bambang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa artinya tuh Bapak Ibu? Yang hafal banyak, yang tahu artinya enggak? Dan bahkan tahu tafsirnya, penjelasannya. Apa artinya? Laqad ja'akum, sungguh untuk kamu, kata Allah. Ja'akum, untuk kita semua. Rasulun min anfusikum, diutus. Rasul itu diutus. Sesungguhnya bagi kalian, dikasihkan untuk kalian, ja'akum, sungguh sudah menjadi ketetapan Allah, enggak bisa dirubah. Laqad, sesuatu yang tak bisa dirubah, udah Allah tetapkan. Ja'akum, bagi kalian semua, rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari golongan kalian sendiri, bukan dari malaikat, bukan pula dari golongan jin. Sama-sama manusia. Bahkan Allah katakan kepada Nabi Muhammad, "Qul ana basyarum mislukum yuha, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, sebenarnya aku ini sama seperti kalian, sama-sama manusia. Cuman bedanya dia manusia pilihan, dia diberi wahyu. Siapa Nabi Muhammad yang diutus itu? Manusia. Untuk apa dia diutus? Azizun alaihi ma anittum harisun. Dia terasa baginya penderitaan kesusahanmu berat. Dia belum jumpa sama kita Bapak Ibu, sudah tahu dia penderitaan kesusahan kita. Amat sangat dia mengetahui penderitaan dan kesusahan kita. Bahkan ditafsirkan, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, dan Syekh Jalaluddin juga menyebutkan bahwa Rasulullah itu tahu kesusahan kita. Di dalam ayat itu azizun alaihi ma anittum, artinya dia sangat mengetahui amat berat baginya penderitaan kamu. Dia berat dengan penderitaan kita. Dia berat dengan penderitaan kita, Pak. Apa penderitaan kita yang dibebankan oleh Nabi SAW, yang menjadi beban Nabi, Pak? Siapa tahu dapat hadiah. Nah, ini wajib tahu nih Bu, Pak. Orang ngaji maulid kan. Banyak orang ngaji maulid, tahu sejarah Nabi, tapi sebenarnya siapa Nabi itu kadang tak tahu. Keistimewaan Rasulullah SAW dibanding seluruh para Nabi. Amat berat penderitaanmu baginya. Dia tahu betul kamu menderita. Harisun, dia ingin kalian selamat. Dan penderitaan itu bahkan dia lebih tahu daripada kita sendiri, Pak. Apa penderitaan yang lebih tahu Nabi daripada kita? Penderitaan tak makan. Tak makan ini paling lama 70 tahun, Bu. Mati kita tak ada istilah makan lagi. Apa, Pak? Menderita sakit sampai mati tak ada sakit lagi, Pak. Yang kita tahu cuma penderitaan itu kemiskinan, kepayahan, kesengsaraan, ya kan, sakit semuanya. Ada penderitaan yang belum terpikirkan sama kita. Apa, Pak? Penderitaan dalam kubur, penderitaan di padang mahsyar. Ada nggak yang mikirkan itu? Jujur, ada nggak yang mikirkan itu? Adalah sekian persennya, Pak. Sekian persen, tapi tak terlalu dipikirkan. Yang kita pikirkan besok makan apa, ya Pak. Besok mati ucap la ilaha illallah atau tidak, gitu. Besok dalam kubur selamat atau tidak. Besok di padang mahsyar dikumpulkan bersama orang beriman atau tidak. Besok di padang mahsyar ini masuk surga atau tidak. Besok di padang mahsyar kita ini disia-siakan atau tidak. Yang dipikirkan ke Rasulullah untuk kita itulah dia. Amat berat penderitaanmu baginya. Dia ingin kalian selamat. Harisun, selamat dari apa? Di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Dan pertolongan itu cuma satu orang cuma dapat pertolongan, cuma Nabi Muhammad. Misalnya di satu kampung nih, semua orang kampung nih ditangkap polisi ya, masuk penjara, Pak. Lalu ada satu orang cuma yang boleh, yang tidak ditangkap, dan dia boleh minta apa saja. Kamu gak ditangkap, kamu baik, kamu bebas. Sekarang apa permintaanmu? Kira-kira kalau kita lah yang seperti itu, apa permintaan kita? Abu? Siapa? Bebaskan semua kawan-kawan saya yang ditangkap. Ya iyalah nih.
Iya iyalah nih. Ini kadang-kadang kan si anu kena, aku nggak kena. Terima kasih ya, syukurlah. Matilah kau, matilah. Itulah kan melanggar juga, itulah kapok. Tapi kalau ibu yang kayak tadi itu ya kayak Nabi Muhammad lah ibu tuh. Iya bu. Itu kebetulan aja tuh atau iya. Insya Allah ya bu ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat pertolongan Allah itu cuma dia sendiri. Nah itulah dia. Hari Sun ingin kalian selamat, di mana hari tidak ada yang dapat selamat kecuali dia sendiri. Siapa yang dapat selamat ketika hari itu di padang mahsyar, yaitu Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah, apa arti hari kiamat itu Pak? Yaumul Qiyamah artinya apa? Siapa dapat hadiah 50.000? Apa itu Yaumul Qiyamah? Serius nih. Kekali Ustaz pula ngasih duit 50.000. Apa itu Yaumul Qiyamah? Kemarin ditanya para profesor, satu pun tak ada yang tahu. 50.000 wis Pak. Hari berbangkit. Hari berbangkit itu Yaumul Ba'ats bahasa Arabnya Pak. Hari kehancuran. Hari kehancuran. Hari kehancuran itu tak ada pula Pak. Hancur itu bukan qiyam. Yaumul Qiyamah. Hancur tuh hari berserak-serak. Nah, apa bu? Hari pembalasan. Emang Allah Ta'ala balas dendam? Itu satu terjemahan ayat Al-Quran yang tak pas tuh. Ada di dalam surat Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Saya kadang geleng-geleng kepala saya nengok terjemahan ini. Siapa yang menerjemahkan Quran nih? Maliki Yaumiddin dibilangnya menguasai hari pembalasan. Emangnya Allah Ta'ala balas dendam? Din itu bukan pembalasan, din itu agama. Hari rajanya Allah yang menguasai agama. Agama itu apa? Agama itu patuh. Hari di mana ditegakkannya aturan. Maka Yaumul Qiyamah, ayo siapa Yaumul Qiyamah? 50.000. Mas Bebek. Hah? Hari perhitungan. Kalau perhitungan Yaumul Hisab. Hari pembalasan Allah tak balas dendam, Pak. Nyerah. Satu. Naikkanlah, siapa dapat hadiahnya umroh. Ya kan, karena selama ini kita menterjemah bahasa Arab itu bukan berdasarkan nahwu sharaf. Kita menterjemahkan bahasa Arab itu berdasarkan literate, kata demi kata. Yaumul Qiyamah, hari qiyam didirikan. Apa yang didirikan? Hari yang ditegakkan. Hari yang sudah Allah janjikan. Pasti ada hari itu datang. Yaumul Qiyamah, hari yang ditegakkan. Apa yang ditegakkan? Keadilan Allah. Ada yang bilang profesor, hari kiamat itu hari sudah tak ada lagi kehidupan. Bukan, hari kiamat itu hari kehidupan yang berawal tanpa ada kesudahan. Sedangkan hidup di dunia ini hidupnya ada awal, ada pula kesudahannya. Dunia ini disebut kehidupan fana. Apa itu fana, Pak? Palsu. Sedangkan akhirat itu ada kehidupan yang sejati, atau disebut dengan kehidupan kekal. Akhirat bukan berarti berakhir, tapi akhirat itulah permulaan yang tanpa ada sudahnya. Sedangkan dunia adalah permulaan yang berkesudahan alias menipu. Maka Rasulullah SAW adalah makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada dirinya diberi Allah keistimewaan untuk bisa menolong orang agar selamat kelak di yaumil akhir, di hari di mana ditegakkan keadilan, yaitu Yaumiddin, hari ditegakkan aturan. Jadi Mas Bambang, Bapak, Malik Yaumiddin itu bukan hari balas dendam ya Pak. Malik Yaumiddin, raja hari pembalasan. Emangnya Allah membalas? Hari ditegakkannya aturan. Yaumul Qiyamah, hari yang ditegakkan. Apa yang ditegakkan? Keadilan. Keadilan yang mana? Din, agama, aturan. Apa itu din? Aturan. Yang patuh akan dapat ganjaran kebaikan masuk surga. Yang ingkar, yang kufur, yang tak patuh dapat ganjaran neraka. Allah maha adil, bukan Allah balas dendam. Paham Pak? Apa hubungannya dengan Nabi Muhammad? Di saat hari ditegakkan keadilan itu hanya satu orang yang istimewa. Pada hari itu semua orang ngadap kepada Nabi Adam. Ngadap karena Nabi Adam ayah dan bapaknya seluruh manusia. Ngadap Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Saya tak berani minta tolong sama Allah. Syafaat itu tolong, pertolongan. Minta tolong sama Allah. Kenapa?
Karena aku pernah buat salah. Apa salah Nabi Adam, Bapak Ibu? Makan buah kuldi. Dia sendiri tak berani. Sama kayak kita pernah bersalah dengan guru kita. Itu untuk jumpa sama guru tu malu kita tu. Walaupun guru kita sudah memaafkan, terkenang-kenang juga. Apalagi sempat dia bilang, dulu kamu pernah buat salah sama bapak kan? Nah tuh, kan bapak udah maafkan pak. Segan kita. Maka Nabi Adam AS ketika itu malu. Kata Nabi Adam, pergilah kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu kan Khalilullah, kekasihnya Allah. Pergi kepada kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Pergi kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku pun malu minta tolong sama Allah. Aku dulu pernah melanggar aturannya. Apa yang dilanggar oleh Nabi Ibrahim, Pak Bu? Pernah bohong 3 kali. 3 kali cuma pernah bohong. Malu dia minta tolong sama Allah. Kalau kita berapa kali bohong? Macam mana kita dapat pertolongan Allah, Pak? Dah berkali-kali bohong. Astagfirullah ya Rabb. Memang tak bisa kita diandalkan, Pak. Bahkan Nabi Adam pun tak bisa, tak berani. Kata Nabi Ibrahim, pergi ke Nabi Musa. Kan Nabi Musa kalamullah. Pergi ke Nabi Musa. Nabi Musa pun bilang, aku malu minta tolong sama Allah. Aku dulu pernah salah. Apa salah Nabi Musa? Ketika beliau remaja, beliau meninju orang mati. Pernah membunuh orang, Pak. Kau punya Fir'aun, tinjunya mati kan Nabi Musa tenaganya kuat. Apalagi kesalahan beliau ketika dia bisa bicara dengan Allah Ta'ala, bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Dia minta tengok, ya Allah tunjukkanlah zatmu yang asli, tunjukkan. Dikasih hati, minta jantung. Apa kata Allah? Ya Musa ra'aitu ilal jabal. Tengoklah Musa tu gunung tu puas meledak. Baru Nabi Musa katakan, ini tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu, sungguh aku orang yang patuh berserah diri kepadamu. Apalagi kesalahan Nabi Musa, Pak. Ketika di tangannya ada tongkat, ditanya sama Allah, itu apa di tanganmu tu wahai Musa? As-sohya, kata dia, tongkat. Apa gunanya tongkat? Ini bisa untuk mengembala kambing, bisa untuk mengangkat air, banyak gunanya ya Allah. Padahal di depan Allah apa kata Allah? Musa, kalau itu banyak gunanya, coba campakkan tongkatmu. Dicampakkan, langsung jadi ular. Lari Nabi Musa. Padahal di depan Allah takut juga dia sama ular. Jelas Allah Maha Penolong, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jelas itu perintah Allah. Lari dia takut sama ular. Baru Allah katakan, Musa tangkap ular tu. Baru kena dia patuh tangkapnya. Tapi dia takut juga. Baru tangkapnya. Baru dia balik jadi tongkat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, naluri nafsu manusia. Kata Nabi Musa, aku malu minta tolong sama Allah. Pergilah ke Nabi Isa. Pergi ke Nabi Isa. Kata Nabi Isa, aku ni bukan Nabi lagi. Aku Nabi kaum Bani Israel. Tapi aku di akhir zaman turun untuk melanjutkan kerjanya Nabi Muhammad SAW. Pergilah minta tolong sama Nabi Muhammad. Semua berdatang pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedang meratap, menangis di satu padang. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah segerakanlah hari, ditegakkanlah perhitungan, tegakkanlah keadilan-Mu ya Allah. Maka ketika itu Allah Ta'ala izinkan kepada Nabi. Yang dapat pertolongan cuma Nabi. Lalu apa yang Nabi minta tolong? Segerakan untuk umatnya. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Bapak mak kita ada tak memikirkan kita sayang seperti itu? Jadi sayangnya Nabi itu bukan untuk dunia aja, Pak. Untuk kita semua masuk surga. Sayangnya Nabi itu, alaikum bil mu'minina raufur rahim. Belas kasih. Sayangnya Rasulullah SAW kepada orang beriman itu belas kasih. Rauf itu belas kasih. Ar-Rahim, sayang. Tak bisa lagi disebut. Sayangnya melebihi sayang mak bapak kita. Ibu kita yang melahir kita sayang, tapi sayangnya Rasulullah lebih daripada ibu bapak kita. Maka kalau kita tak mengenal sayangnya Rasulullah, rasanya tak pantas kita dapat syafaat Nabi SAW. Maka kita harus kenal sayangnya Rasulullah. Apa sayangnya Rasulullah? Supaya kita ditolongnya atas izin Allah. Berbalas nak kira-kira sayang Rasulullah itu dari kita, Bapak Ibu? Apa bukti sayang kita kepada Rasulullah? Apa Bu? Cuma selawat aja. Satu selawat aja. Jadilah ya Bu, jadilah ya. Banyak buktinya, tapi harus dibuktikan. Baik, yang pertama apa? Rasulullah itu diutus untuk syafaat, untuk nolong.
Baik orang kafir, baik orang Yahudi, baik orang Nasrani, semua umatnya dia tolong. Tapi yang cuma dapat pertolongan yang diizinkan Allah, yang ditolong tu man zalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, yang beri pertolongan tu atas izin Allah hanya orang-orang yang patuh kepada Allah. Yang tak patuh enggak. Di saat Nabi belum meninggal dunia lagi, di saat Nabi belum nanti sampai padang mahsyar lagi, masih di dunia saja Nabi sudah menangis menengok seorang Yahudi mati dalam keadaan kafir. Lewat di depan Nabi jenazahnya. Nabi menangis. Apa kata Anas bin Malik? Ya Rasulullah, itu kan Yahudi. Kata Nabi, tidakkah dia itu umatku? Aku diutus ke muka bumi ini oleh Allah Ta'ala untuk menyelamatkan dia, menyelamatkan kita semua dari azab Allah. Dia mati dalam keadaan kafir, dia mati dalam keadaan tak beriman, dia mati masuk neraka. Lalu bagaimana aku bersaksi di depan Allah kelak? Macam mana Pak sayangnya dia? Jadi kalau ada umat yang masuk neraka Pak, begitulah Nabi SAW. Dalam sirah disebutkan, dalam Qasasul Anbiya, dalam sirah Nabawiyah, 3 hari Nabi menangis setelah Jibril datang kepada Nabi. Ya Muhammad, yang itu yang dibaca Nabi ulang-ulang. Sesungguhnya neraka itu terdiri dari 7 pintu, 7 pintu, dan tiap-tiap pintu Allah tetapkan orang-orang yang memasukinya. Ditanya kepada Jibril, siapa orangnya wahai Jibril? Kata Nabi, kata Jibril, ya Muhammad, yang paling bawah itu orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu jadi kerak api neraka. Siapa lagi wahai Jibril? Orang penyembelih berhala. Siapa lagi wahai Jibril? Orang-orang musyrik. Siapa lagi Jibril? Orang Yahudi. Siapa lagi Jibril? Orang Nasrani. Siapa lagi Jibril? Orang-orang yang ingkar fasik. Siapa lagi Jibril? Umatmu wahai Muhammad, yang paling atas. Umat Islam masuk neraka, kena rendam dulu. 3 hari 3 malam Nabi tak keluar rumah kecuali solat. Selesai solat Nabi pulang, nangis Nabi. Selesai solat Nabi pulang. Apa kata Abu Bakar kepada Aisyah? Tanyakan kepada Rasulullah, lagi ngapain dia? Biasanya Rasulullah selesai solat masih bercengkrama. Ini selesai solat Nabi mengimami langsung masuk rumah. Diintip dari pintu jendela, ternyata Nabi berkesegukan menangis-nangis. Ditanyalah oleh Aisyah, ya Rasulullah ada apa? Jibril datang kepadaku ngasih kabar bahwa umatku masuk neraka. Level neraka paling bawah tu bahan bakarnya munafik. Tapi neraka paling ringan tu ada umatku nanti masuk. Nangis Nabi Pak, 3 hari 3 malam. Ada kayak gitu kita nangis. Masya Allah. Jadi cinta Nabi itu Pak, seberapa besar cinta Nabi kepada kita? Sebesar-besarnya. Kalau kasih ibu sepanjang zaman, kasih ayah sepanjang jalan. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah sepanjang tangan. Kasih ayah sepanjang tangan, kasih ibu sepanjang jengkalan. Tapi kasih Rasulullah dunia akhirat, sampai kita semua sampai dapat ridhonya Allah dalam satu tujuan, yaitu waridwanu minallahi akbar, bersama dengannya masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari yang disyafaatkan tuh Pak Bu, macam mana cara Nabi Muhammad menanda kita bahwa kita adalah umat yang bisa ditolongnya? Ya Rasulullah, saya umatmu. Kita tunjukkan KTP ya Pak. Bisa nunjukin KTP? Langsung Bapak tunjukkan KTP. Ya Rasulullah, ini KTP saya. Bisa Pak? KTP tak pula tulisan Arab lah, tulisan Latin lah. Tidak ada pula tempat cetak ngeprintnya. Apa tanda nanti Bu supaya kita dapat syafaat Nabi di atas izin Allah Ta'ala? Apa tandanya Bu? Apa tandanya Pak? Itu dia. Tapi tak dapat hadiah Pak ya. Hadiahnya doa ya Pak. Bi wujuhihim asaris sujud. Pada wajah mereka ada tanda bekas sujud. Bukan kening hitam 2 lubang tu Pak, bukan. Apa? Cahaya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb kami, sempurnakan cahaya kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau Maha menetapkan segala sesuatu pada hari ini. Yang bercahaya itu dipanggil Nabi, kumpul. Nabi kasih kita minum dari telaga Haud. Lalu Nabi ajak kita menyeberang Siratal Mustaqim. Lalu ada yang menyeberang punya cahaya, Allah padamkan cahayanya. Itulah orang munafik. Kata Allah, raja wara'ahum, balik kalian ke belakang, carilah cahaya kalian masing-masing. Siapa itu Pak? Orang munafik. Dia beribadah bukan karena Allah. Dia solat, dia puasa, dia dapat cahaya, tapi cahayanya hanya untuk dunia. Dia lakukan nur kebaikan, tapi kebaikannya bukan untuk Allah. Untuk apa Pak? Untuk jadi caleg,
Dibelikannya sedekah karpet masjid, tak terpilih digulung dia balik. Ada tuh Pak, ya kan? Dibelikannya baju rebana, dibelikannya semua. Bahkan ada di antara mereka bersedekah, berhaji, berumrah, baca Quran, menjadi imam, tapi mereka ingin kemasyhuran, ingin dipandang baik, dan mereka merasa dirinya baik, bukan untuk Allah. Nauzubillah, la ilaha illallah. Ras yang hanya bisa dapat syafaat yang seperti Rasulullah. Baik, satu syafaat. Yang kedua apa? Keistimewaan Nabi sebagai rahmat. Apa tuh rahmat? Itulah yang paling utama tuh. Surah Abi ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma di sini wa ma-nya mafi ya Pak. Ma-nya tuh bukan maza tapi mafi. Mafi itu bermakna tak ada. Dan tidak ada yang diutus engkau, wa ma arsalnaka, dan tidaklah ada engkau untuk diutus kecuali, ya gitulah. Apa kecualinya? Rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Apa kata Imam Bajuri? Kalau Nabi Muhammad tak diutus oleh Allah, niscaya tak ada kasih sayang Allah untuk alam ni Pak. Kalau Allah Ta'ala tidak mengutus Nabi Muhammad, tidak ada kasih sayang Allah untuk alam ni. Kenapa? Karena alam ini semua rata-rata apa Pak? Sedikit banyaknya ada salah dan khilafnya. Makhluk yang paling taat siapa Pak? Makhluk yang paling taat yang ikut perintah Allah saja apa Pak? Malaikat. Malaikat tak pernah buat salah dengan Allah Ta'ala dan patuh, tapi pernah protes Pak. Ketika Allah menciptakan manusia, protes dia, tapi ujungnya patuh juga. Kalau iblis sudah jelas dia pembangkang. Maka ada satu makhluk yang menjadi rahmat Pak, kasih sayang Allah Ta'ala, tak pernah protes, senang aja. Dialah Nabi Muhammad SAW. Seluruh nabi-nabi pernah buat salah, Nabi Muhammad tak pernah buat salah. Dan Nabi Muhammad menerima semua apa yang Allah bebankan kepada kehidupannya, bukan dengan kesusah payahan, tapi dengan kesenangan, dengan rela hati. Bahkan sampai mau dibunuh pun dia santai aja. Kan dia ingin kita selamat, lalu ada orang yang berpaling, tak mau ikut ajaran dia. Apa Allah pesankan sama Nabi Muhammad? Udahlah wahai Muhammad, fa in tawallau, kalau ada orang berpaling dari kamu, orang benci kamu, orang tak suka kamu, katakan ajalah hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah bagiku Allah sebagai penolong, tempat bergantung. Dia Allah, tak ada Tuhan selain dia. Dialah Rabb yang menguasai, yang mengatur semuanya, yang memiliki arsy yang agung. Allah Subhanahu wa taala menetapkan Nabi sebagai rahmat. Apa itu rahmat Bapak Ibu? Kasih sayang. Malaikat disayangi Allah. Jin yang beriman disayangi Allah. Para nabi-nabi diampunkan dan disayangi Allah. Tapi apa kelebihan Nabi Muhammad sehingga Allah menyayangi dari segalanya? Itulah dia, tidak pernah buat salah. Nabi Adam pernah salah kan? Nabi Ibrahim pernah salah kan? Nabi Musa pernah salah kan? Nabi Yunus pernah salah kan? Nabi-nabi ada salahnya Pak. Bahkan malaikat pernah protes. Nabi Muhammad ada tak protes Pak? Sebutkan Nabi Muhammad protes sama Allah, ada tak? Bahkan yang diizinkan Allah pun ditolak ya. Ketika dia diizinkan untuk membunuh orang-orang Taif atas pertolongan malaikat, kan diizinkan tuh. Ketika dia berdoa, setelah dicaci, dimaki, dihina, dilempari, berdarah-darah pipinya Pak, tersandar di pohon kurma, Nabi berdoa, ya Allah, aku kadukan kelemahanku kepadamu, karena Engkau maha kuat. Ya Allah, tak ada tempat aku bergantung kepadamu. Aku tak peduli apapun yang dilakukan manusia kepadaku, yang penting Kau jangan tinggalkan aku. Terserahlah mau diapaikan aku nih, tapi jangan tinggalkan aku. Datang malaikat Pak. Apa kata malaikat? Muhammad, ini ada 2 bukit nih, aku angkat 2 bukit nih, akan ku hancurkan negeri ini. Nenek-neneknya, datuk-datuknya, anak-anaknya, cucu cicit, semua akan ku porak-porandakan kampung nih. Apa kata Nabi? Jangan kata Nabi. Nabi nangis, ya Allah, Allahumma hdi biqaumin wa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah pada kaumku karena dia belum tahu aja. Kalau kita gimana tuh Bapak Ibu? Menghancurkan bolak-balik, hantam kita kan, habisi. Apa yang terjadi disebutkan oleh Syekh Jalaluddin rahimahumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, Allah kan punya sifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Ketika sifat Allah Ta'ala itu diambil oleh hambanya, dimiliki oleh hambanya, hambanya punya kasih sayang tak terbatas, Allah malu kepada hamba itu, Pak. Allah yang menciptakan makhluk, Allah punya kasih sayang tak terbatas. Lalu karena kekasihnya yang disayanginya dihina, dicaci, dimaki, lalu Allah izinkan untuk menghantam juga yang makhluk yang diciptakannya. Tapi ternyata makhluk yang disayanginya katakan, ya Allah, aku tak peduli, jangan. Kasih sayangnya tak berbatas, Pak. Maka kata ulama, Allah malu sama Nabi SAW, bukan malu sama orang itu. Maka karena itulah Allah Ta'ala meletakkan dia rahmat. Ada sifat-sifat Nabi kayak gitu. Macam mana cara kita membalas Rasulullah lagi, Pak? Nangis kita sama-sama nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tak ada Nabi Muhammad, tak ada yang bisa masuk surga. Kalau tak ada Nabi Muhammad, tak ada sayangnya Allah Ta'ala. Apa keistimewaannya? Tidak pernah salah dan tak pernah protes. Apapun yang ditimpa dengannya senang aja. Senang aja, Pak, senang. Ada nabi-nabi mengerjakan perintah Allah dikerjakan tapi berat, Pak. Ada nabi mengerjakan perintah Allah tapi berat. Sempat pula dia bilang, ya Allah tolong aku. Kan berat dia. Rabbi shrah li sadri. Nabi Musa juga tuh, ketika ada Firaun dia minta pertolongan Allah Ta'ala, ada terasa berat. Kalau Nabi Muhammad tak ada gitu. Pokoknya dia pergi aja. Cukuplah bagiku Allah. Tak ada dia minta-minta sama Allah Ta'ala. Pokoknya apa kata Allah, Allah adalah. Itulah dia ridho dengan semua ketetapan Allah. La ilaha illallah. Terpaksa saya solat isya di sini kayak, Pak. Karena kalau sana-sana masbuk saya, rugi saya. Baik Bapak Ibu, terakhir. Yang Nabi itu pertama apa? Baru aja dah lupa. Yang pertama adalah syafaat, yang kedua adalah rahmat, yang ketiga ini untuk kehidupan kita. Sebenarnya diputar-putar boleh. Nabi itu hasanah, uswatun hasanah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Saya singkat gini. Laqad itu sungguh, kana itu juga sungguh. Kana itu diambil dari kata kun. Maknanya terjadi, dijadikan. Jadi sungguh kana, sungguh-sungguh, maknanya sungguh engkau dijadikan, benar-benarlah. Kan kun payakun, kan gitu kan? Sungguh engkau dijadikan, jadikan betul-betul sungguh. Apa, Bu? Fi Rasulillah laqad kana lakum, untuk kamu, untuk kita. Sesungguhnya Nabi itu dijadikan betul-betul lah untuk kita. Apa? Bagi kita ini apa? Uswatun hasanah. Fi Rasulillah uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Contoh yang baik. Salah juga, Bu. Sakit tu baik tak? Siapa bilang sakit tu baik tak? Saya tanya, sakit baik tak, Pak? Siapa bilang sakit baik? Pas lagi sakit, Bapak bilang, Bapak sedang sakit nih, sedang diimbus sesuatu, bilang, apa kabar Pak? Saya baik-baik aja, mana Anda? Saya sakit nih, tolong doakan. Sakit tu baik tak? Miskin tu baik tak? Kesusahan penderitaan tu baik tak? Dalam mana pula kesusahan tu baik? Kesusahan tu ya susah, penderitaan tu ya penderitaan, tak baik. Tetapi di dalam tidak baik tu bisa dapat hasanah. Apa itu hasanah? Bukan baik. Hasanah tu pahala, Bu. Jadi dalam miskin dapat pahala, dalam kaya dapat pahala, dalam sakit dapat pahala. Maka Nabi Muhammad tu contoh supaya kita dapat pahala. Jadi hasanah tu ganjaran pahala, bukan sekedar baik. Baik menurut Allah itulah dia pahala. Bisa jadi tak baik menurut kita, tapi pasti baik menurut Allah, itulah hasanah. Alhamdulillah saya dapat hasanah, Pak. Setiap waktu tidur hasanah, malam hasanah, pagi-pagi hasanah, kejap-kejap telepon sama hasanah, kena istri saya Nur Hasanah. Bapak Ibu, jadi hasanah pada diri Nabi itu apa? Yang kita contoh itu dapat pahala. Siapa yang mencontoh Nabi yang dapat pahala? Liman kana yarjullah, bagi orang yang menginginkan pertemuan dengan Allah. Ada orang mencontoh Nabi sedekah, ada orang mencontoh Nabi solat, ada orang mencontoh Nabi pergi haji, tapi bukan karena keinginan bertemu Allah, tapi karena ingin bersenang-senang, ingin kemasyhuran. Dia tak dapatkan Allah, bahkan dia tak dapat hasanah. Hasanahnya dia hanya dapat kemasyhuran apa yang dia inginkan, tapi dia tak akan dapat nur. Karena Nabi itu adalah nur, cahaya. Allah itu adalah nur di atas nur.
Makanya Nabi diutus, akhrijukum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Itulah dia hasanah, cahaya itu. Bagi siapa yang bertemu Allah dan bertemu dengan hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira. Semua yang dia contoh pada diri Nabi itu, makannya, minumnya, tidurnya, naik kendaraannya, punya istrinya, punya anaknya, punya hartanya, sakitnya, penderitaannya, kepayahannya, pikirannya, perasaannya, semuanya seperti yang Nabi lakukan, yang ada pada diri Nabi, maka dia dapat menjadikan hidupnya adalah zikir. Kalau sudah zikir pasti dirinya tenang. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Bapak Ibu, siapa Nabi? Rahmat. Siapa Nabi? Syafaat. Siapa Nabi? Hasanah. Dibalik boleh. Siapa Nabi? Hasanat. Siapa Nabi? Syafaat. Siapa Nabi? Rahmat. Putar-putar aja lah tiga tuh. Ya, kalau mau diurut, manusia untuk dunia ini dia hasanat. Dia diutus sebagai rahmat. Dia nanti akan memberi syafaat atas izin Allah. Jadi kalau kita tak membalas nih Pak, maka tak ada patut untuk mencintai makhluk kecuali mencintai Nabi Muhammad. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min waladihi min nafsi wa min nasi ajma'in. Tak sempurna iman kamu sampai kau mencintai aku melebihi segalanya. Maka untuk mencintai Nabi ini perlu pengorbanan, perlu usaha, perlu perjuangan, perlu kesetiaan, perlu bersusah payah. Apa Pak perjuangannya? Menghidupkan apa yang telah dia ajarkan. Itulah dia sunnah. Sunnah itu Pak bukan yang sunnah itu. Sunnah itu kebiasaan Nabi. Mulai dari pakaian Nabi, mulai dari diri Nabi, mulai dari perasaan Nabi, mulai dari hati Nabi. Apa yang paling besar sunnah Nabi itu? Mengajak manusia untuk taat kepada Allah agar selamat, dapat mahabbah. Jadi mandang orang tuh sayang semua, bukan mandang orang masuk neraka kau, masuk neraka kau, masuk neraka kau. Maulid Nabi bid'ah katanya, tapi maulid syekhnya sunnah. Dari mana pula tuh Pak? Astagfirullahalazim. Baik Bapak Ibu, saya simpan balik 50. Tak ada yang dapat jawaban. Oke? Bisa membalas cinta Nabi? Tidak bisa. Hanya bisa berusaha. Semoga apa yang kita lakukan diterima Allah Ta'ala. Maka kuncinya, hidupkan kebiasaan Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa menghidupkan sunnahku, berarti ia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, maka akan bersama-sama denganku dalam surga. Apa sunnah Nabi yang paling besar? Dakwah, solat, puasa, zakat, berhaji, berbuat kebaikan, dan jangan lupa untuk tetap berselawat kepadanya. Tanda kita penghormatan kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Man shalla ya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang berselawat padaku sekali, Allah selawat kepadanya 10 kali. Ditanya oleh Imam Sazili dalam mimpi, ya Rasulullah, itu selawat khusyuk atau lalai? Kata Nabi, siapa yang berselawat kepadaku dalam keadaan ghaflah, lalai, Allah kasih 10 pahala kebaikan. Allah kasih dia rahmat 10. Allah berselawat kepadanya 10. Siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad, kepadaku dalam keadaan khusyuk, hanya Allah yang mengetahui ganjaran kebaikannya. Bapak Ibu, bisa selawat 1000 sehari? Serius nih? Alhamdulillah. 1000 sikit tuh Pak. 10 menit ya, sallallahu. Kalau bilang duit beribu-ribu gitu kan, duit pagi, duit siang, duit malam, astagfirullah. Semoga lisan-lisan kita basah untuk memuji Nabi dengan salawat, sehingga kita pun diselawati Allah Ta'ala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.